Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, para hadirat netizen yang saya muliakan, para historian dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya muliakan, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga apabila Ramadan ini adalah suatu ujian dan memang sebuah ujian, maka marilah kita harap tenang karena ada ujian. Marilah kita melaksanakan ujian Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kita nanti lulus dan sukses serta naik kelas derajat ketakwaan kita. Oleh karena itulah maka marilah kita berserius berpuasa di tengah situasi yang sangat menyedihkan, yang sangat membuat kita berpikir keras bahwa ternyata kalau Allah mengangkat satu kenikmatan, yaitu kenikmatan kesehatan, kenikmatan keselamatan jiwa, itu maka semuanya menjadi bubrah. Nilai ekonomi tidak ada gunanya, nilai kekayaan tidak ada gunanya, bahkan jabatan seakan sudah tidak ada sebanding dengan keselamatan jiwa. Para hadirin hadirat, kepada saya diminta untuk bicara bagaimana kita memaknai puasa ini dengan melakukan proses uswah atau keteladanan kepada Nabi kita Muhammad SAW, khususnya di bidang bagaimana kanjeng Nabi, bagaimana kita bisa memaknainya dari sisi bisnis dan ekonomi. Para pemirsa, kita tahu bahwa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau adalah seorang pebisnis, seorang pedagang. Beliau menjalankan sebuah bisnis perdagangan itu menggunakan modal dari seorang investor yang sangat terkenal kala itu, seorang perempuan namanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah memiliki modal yang cukup besar dan modal perdagangan itu dijalankan oleh Nabi Muhammad saat itu untuk kemudian diperdagangkan untuk sebuah proses bisnis perdagangan dari jalur antara Makkah hingga ke Syam. Syam itu adalah Syria. Yang menarik apa? Kalau saya sebagai praktisi bisnis gitu, saya melihat yang menarik dari beliau, dari sejarah Nabi itu adalah ketika Nabi Muhammad kemudian karena aktivitas perdagangannya itu kemudian dapat gelar, yaitu atau dapat brand, yaitu Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang layak dipercaya, atau dalam bahasa bisnis modern hari ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu memiliki julukan Al-Amin itu sebagai simbol bahwa di dalam bisnis trust atau kepercayaan itu adalah modal utama. Sehingga kenapa Nabi menjadi seorang pebisnis sukses, bahkan ketika meminang Khadijah, tuannya itu dengan sekian puluh onta. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dari situ kita harus tahu bahwa apa sih arti penting trust atau arti penting Al-Amin di dalam bisnis. Kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah memberikan pitutur yang dimuat di dalam kitab yang sering dibaca di kalangan pesantren dan para kiai. Nama kitabnya ada Wasiyatul Mustafa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, usduq wa in darraka fil ajil." Ya Ali, jujurlah kamu. Karena Nabi itu adalah terkenal orang yang jujur sehingga disebut dengan Al-Amin, yang bahkan sifat pertama dari Nabi itu adalah siddiq. Maka Nabi kepada Sayyidina Ali itu bersabda, "Usduq ya Ali, jujurlah kamu. Wa in darraka fil ajil." Walaupun kejujuranmu itu membuat kamu akan menderita dalam saat yang singkat. Kalau kamu jujur, kalau kamu terus terang, maka kamu akan tidak mendapatkan keuntungan dalam konteks perdagangan.
Jujurlah kamu Ali, bahwa walaupun kejujuranmu itu membuat kamu tidak mendapatkan keuntungan hari ini. Fa innahu yanfa'uka fil ajil, karena ketahuilah bahwa kejujuranmu, kesungguhanmu itu akan memberikan manfaat kamu di masa yang akan datang. Dan berikutnya, ya Ali wala takzib, jangan sekali-kali kau berbohong, jangan sekali-kali kau mencederai kepercayaan orang lain. Kalau dalam bisnis, jangan sekali-kali kamu mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh customermu. Layanilah customermu dengan baik. Wala takzib, wa in nafa'aka fil ajil, walaupun dengan dengan kebohonganmu itu sebenarnya kamu akan dapat untung banyak. Tapi kata setan ini, no, jangan. Wa innahu, sesungguhnya kebohongan itu akan yadurruka fil ajil, akan membuat kamu sengsara di masa yang akan datang. Para hadirin hadirat, para mustami'in wal mustami'at, ini adalah merupakan pelajaran jelas dari Rasulullah. Ternyata kunci sukses bisnis dan ekonomi Nabi Muhammad SAW, kuncinya adalah jujur. Dalam dunia bisnis modern, hal itu diterapkan bahwa profesionalitas seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama ada knowledge, dari bagaimana kemampuan dia tentang sebuah hal. Kemudian yang kedua adalah skill, bagaimana dia kemampuannya untuk bisa bekerja di sektor tersebut. Tapi yang ketiga adalah attitude atau sikap. Nah, ternyata kami para pelaku bisnis itu biasanya di antara 3 ini, knowledge, skill, dan attitude. Kami memilih employee itu dari yang attitude, sikap yang baik dari karyawan. Karena apa? Karena knowledge sama skill itu bisa dilatih, bisa dimagangkan. Tetapi kalau attitude, karakter, di dalamnya ada kejujuran, itu akan sulit untuk bisa kita didik. Oleh karena itulah, maka dalam bulan Ramadan ini, kalau kita mau memaknai Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka benar, tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sisi kehidupan Rasulullah, dia adalah orang sosok yang serius di dalam berkomitmen, khususnya di bidang kejujuran di dalam berekonomi dan berdagang. Dengan demikian, maka dengan meniru Rasulullah, maka kita akan menjadi orang yang setidaknya mendekati kemuliaan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu jujur. Bahkan di dalam diba-diba yang itu mengutip dari sebuah naskah, wa qaranasmahu ma'asmihi tambihan ala uluhi maqami. Allah mensejajarkan wa qarana. Nah, qarana itu kalau dalam bahasa Arab itu mensejajarkan. Allah mensejajarkan namanya dengan nama Muhammad, wa qaranasmahu ma'asmihi tambihan, sebagai sebuah pengiling, sebagai sebuah reminding ala uluwi maqami, karena tingginya derajat dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketinggian derajat Rasulullah di antara sekian faktor, salah satunya ditentukan oleh kejujurannya dan kesungguhannya. Marilah kita tiru dari yang sedikit, sehingga kita nanti semakin banyak meniru terhadap hal-hal yang besar dari Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita membuat kita menjadi semakin bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.